غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab kedua, yaitu Babut Taubah, hadis nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin." Lau anna, seandainya, li ibni Adam, anak Adam, manusia, kita semua nih manusia, wadiyan min dhahabin, punya satu lembah. Wadi itu lembah ya, di tengah padang pasir ada dataran-dataran yang landai, ya itu wadi. Ya, satu lembah apa? Min dhahabin, satu lembah emas. Jadi lembah itu isinya emas semua. Seandainya seorang anak Adam, seorang manusia punya satu lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Ya mungkin kalau pikiran kita punya emas banyak itu ya udah tinggal leha-leha. Ya, tapi kata Rasulullah SAW, orang seperti itu ya, ahabba an yakuna lahu wadiyan. Dia pengen atau dia senang kalau dia punya dua lembah emas. Jadi seakan-akan satu lembah masih belum cukup. Ya, dia baru senang kalau seandainya punya dua lembah emas. Walan yamla afahu illa turab. Ya, dan tidak ada yang dapat memenuhi fahu. Fahu artinya mulutnya. Illa turab, kecuali debu. Ya, ini ada maksudnya adalah kecuali dia sudah meninggal dunia. Sebab orang kalau meninggal dunia, ibaratnya dia sudah ditempelkan dengan tanah, ya sudah dimasukkan mulutnya oleh debu, ya. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima orang yang bertaubat. Muttafaqun alaih. Hadis ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran hadis betapa besarnya godaan-godaan dunia. Betapa godaan dunia, iming-iming dunia itu seringkali membuat kita lalai, membuat kita tergelincir, membuat seseorang melakukan hal-hal yang semestinya dia tinggalkan. Bahkan kadang hal-hal yang boleh dibilang tidak tahu malu. Seandainya ya, godaan dunia ini tidak kuat, orang akan menolaknya dengan mudah. Tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang tergoda oleh dunia, lalu mereka melakukan perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan tercela. Kenapa? Ya itulah godaan dunia itu. Ya, yang tentu harus kita waspadai, kita antisipasi. Kemudian pelajaran berikutnya adalah buruknya sifat tamak terhadap dunia. Tidak ada yang dapat membuatnya puas. Orang kalau sudah tamak, ya, maka tidak ada yang membuatnya puas. Dia akan cari lagi, dia akan berusaha lagi dan seterusnya. Sifat tamak ini maksudnya adalah sifat ya, yang hanya ingin mengumpulkan dunia cuma untuk dijadikan sebagai kesenangan, kebahagiaan, ya, kepuasan, ya, atau prestis dan semacamnya. Ya. Tapi kalau ada orang bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan dunia, ya, selain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dia pun ingin bersedekah, dia pun ingin membantu orang, ya, dia pun ingin membuat segala kemudahan dan kebaikan dengan harta yang dimiliki, itu tidak masalah. Ya. Yang masalah ini adalah kalau sifat tamak ini hanya untuk urusan dunia, untuk sekedar popularitas, untuk sekedar pencitraan, untuk sekedar dia bersenang-senang, ya, apalagi kalau sampai kemudian menyebabkannya sombong, ya, menyebabkannya ujub, berbangga atas apa yang dia miliki. Maka berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kalau begitu kenyataannya tidak ada yang dapat memuaskannya. Dia pingin pendapatan sebulan 5 juta, pengennya 10 juta.
Udah 10 juta dapat, pengennya 20 juta. Sudah dapat, pengennya 30, 40, 100 juta, 1 miliar pun ya, pendapatan dia. Kalau dia punya sifat tamak, maka itu semua tidak akan memuaskannya. Tidak akan membuatnya puas. Maka ini kita tentu harus waspadai ya, sifat tamak ini. Ya, kalau mau kita punya sifat tamak, alihkan kepada yang positif. Tamak akan ridho Allah, ya rahmat Allah, ampunan Allah, pahala dari Allah. Nah itu kalau kita mau tamak bagus. Pengen yang ada masih belum cukup, tambah lagi. Sebagaimana para sahabat sudah melakukan ini itu, datang sama Rasulullah, ya Rasulullah kasih tahu saya yang lain. Ya, ini semua udah saya lakukan. Itu namanya tamak terhadap perkara akhirat, terhadap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu malah terpuji. Tapi yang tercela adalah tamak terhadap dunia. Kemudian hadis ini juga jelas Rasulullah sebutkan dalam akhirnya bahwa Allah akan menerima taubatnya orang yang bertaubat. Ya, maka sebagaimana sudah sering dikatakan, seberapapun besarnya dosa seseorang, tetap saja taubatnya akan diterima oleh Allah kalau dia benar-benar mewujudkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali perbuatannya, meninggalkan saat itu juga perbuatan tersebut, dan azam bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.